Ya, cuma ada bedanya tadi. Kalau di singgung Rocky Gerung, kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya beda nuansanya jadinya. Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? Justru untuk publik mendukung-dukungkan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Presenter Indonesian Liars Club, Karni Ilyas, mencoba membela Rocky Gerung saat Kiai Sarif menyamakan kasus penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman dengan Rocky Gerung yang kerap melontarkan kata-kata kotor. Namun, menurut Karni Ilyas, apa yang diutarakan oleh Miftah dengan Rocky Gerung berbeda konteksnya. Apalagi Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan kotor tersebut kepada para pejabat publik yang memang harus siap menerima kritikan. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin 100-an kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok, dilemparkan, dia merasa biasa, tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Sementara, Miftah Maulana Habibur Rahman mengeluarkan kata-kata kotor untuk orang-orang yang di bawahnya. Karni Ilyas mempertanyakan apakah sikap tersebut termasuk sikap jumawa. Apalagi status Miftah saat itu adalah utusan Presiden bidang kerukunan agama. Tentu saja ia tampil sebagai pejabat publik dan wajar kemudian dikritik oleh netizen. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung nggak? Iyalah. Lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah? Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Saya kira seperti itu. Bukan gara-gara gini loh, kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada apa ya, nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian, bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, sehingga dengan lantang bilang orang goblok. Bahkan tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sindan itu bilang lonte segala macam, apa bukan gara-gara jumawa gitu? Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri, nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya?
pengamat Rocky Gerung memberikan ulasan menarik terkait kasus Miftah Habibur Rahman yang sedang viral di masyarakat. Ia mengatakan, saat Miftah mengundurkan diri, ada demonstrasi kecil yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Miftah. Namun menurut Rocky Gerung, jika Prabowo akhirnya menolak pengunduran diri Miftah, itu tidak menjadi masalah. Namun seumpama akhirnya Miftah menerima jabatan dari Prabowo, itu yang menjadi masalah karena kepentingan politik mengalahkan kepentingan etis. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia, kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan tuh. Jadi itu intinya tuh. Masyarakat akan bertanya-tanya, Miftah yang telah mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden patut menjadi contoh bagi pejabat yang lain. Namun saat akhirnya ia menerima kembali jabatan tersebut, itu yang akan menjadi problem. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti isi ceramah Miftah, karena menurutnya, dalam setiap ceramah Miftah, banyak sekali patriarkis, feodalisme, dan juga misoginis. Mungkin bagi jamaahnya biasa saja, namun bagi orang yang mengetahui, hal tersebut akan sangat bermasalah. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought, argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu, karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor. Dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikally. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada komunitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis, karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan. Otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Coba kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuma ada di wilayah agama dulu. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik.
peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik, adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan. Saya mau terangin itu karena itu Jangan itu yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Presenter Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono, dibuat pucat oleh keterangan Rocky Gerung terkait dengan skandal. Awalnya, Rocky Gerung menerangkan tentang asal mula kata skandal, berawal dari ranah agama, kemudian berkembang menjadi ranah politik. Rocky lalu memberikan keterangan terkait dengan skandal yang terjadi di Amerika Serikat yang belakangan heboh bernama Watergate. Hal itu terjadi lantaran skandal antara Presiden Amerika saat itu yang terkena skandal seks. Mendengar keterangan dari Rocky Gerung tersebut, yang menurut Aiman Wicaksono tidak memfilter kata, ia langsung memotong acara tersebut untuk jeda iklan. Mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan. Saya mau terangin itu karena itu Jangan yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan. Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya lagi terangin apa kata skandal itu apa. Oke. Karena orang nggak tahu apa yang skandal itu. Saya tadi kasih contoh. Peristiwa Nixon turun di impeach itu karena dia bikin skandal politik. Di dalamnya tidak ada urusan seks. Sebaliknya Bill Clinton bikin skandal yang isinya seks, tapi dia tidak jatuh. Jadi di Amerika lebih berbahaya memanipulasi politik daripada memanipulasi birahi itu. Dengan kata lain, kalau kita terangkan apa yang terjadi pada Bill Clinton, peristiwa dengan Monica Lewinsky berubah dari inimikus menjadi hostis. Saudara Aiman, tahu nggak artinya inimikus dan hostis? Nggak tahu kan? Bahasa Latin. Selatin ya. Aman. Anak-anak yang nonton dia mau tahu, mau tanya. Harus saya terangkan apa itu inimikus Jangan. hostis. Oke. Jadi buat apa? Biar googling aja. Anda mahasiswa, Anda tahu nggak apa itu inimikus, apa itu hostis? Biar googling aja Bung Rocky. Lanjut, silakan. Ya. Saya bikin lebih lembut ya. Usai jeda iklan, Rocky Gerung lalu melanjutkan terkait dengan kasus Hasto dan juga Adi Wijayanto yang menurutnya berawal dari skandal privat kemudian menjadi skandal publik. Dalam peristiwa Bill Clinton, peristiwa diranjang inimikus dipindahkan menjadi peristiwa di talk show, hostis namanya. Dari yang privat pergi ke publik, itu namanya skandal. Yang tadinya bukan skandal jadi skandal karena dibayarkan. Anggap sekarang, Aiman, kan saya mau ajarin juga supaya kita ada basis pengetahuan itu. Tetapi di dalam negara demokratis, soal privat itu urusan moral lu lah. Lu pertanggungjawabkan pada bini lu, pada suami lu, pacar lu, mantan pacar, selingkuhan, urusan. Tetapi begitu soal itu menjadi urusan transaksi untuk keseimbangan kekuasaan, dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang misalnya, lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu kan itu yang disebut skandal kan.
Hasto cium pipi sama si perempuan. Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu inimikus. Diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan yang terjadi? Berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi, di situ fairnessnya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. Orang kaget pada dua aspek tadi atau dua variabel tadi, nama menterinya dan uangnya itu. Iya. Dari mana 30 miliar? Kan gila. 3 juta dolar Amerika Serikat. 3 juta itu kan 30 45 miliar. 15-16 ribu sekarang per dolar. 45 ya. Apa susahnya 45 miliar? Kecil. Tadi di dalam pemeriksaan kepala desa soal pagar bambu, kepala desanya mengaku buat dia yang paksa dan dia bertanggung jawab, didenda oleh pemerintah 48 miliar. Dia bilang, iya saya bayar. Kepala desa bisa ngumpulin 48 miliar, apalagi kepala negara pada waktu itu. Simpel banget gitu soal itu kan. Kalau Jokowi nggak punya. Ya tapi ini kepala negara yang membawahi 400.000 desa tuh. Jadi kelihatannya logikanya sederhana, power tends to corrupt. Absolutely. Gampang itu kan. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari video yang menunjukkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membahas terkait siasat Jokowi melemahkan KPK tersebar di media sosial. Ia menyinggung soal revisi Undang-Undang KPK 2019. Dalam video yang viral, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan panjang. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi Undang-Undang KPK dengan menyebut nama Presiden ke-7 itu. Saat itu Hasto mengaku mengobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tidak menjelaskan siapa menteri dimaksud. Bahkan Hasto membeberkan ada uang yang disiapkan untuk memuluskan rencana itu, bahwa ada uang sebesar 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Meski mendapatkan penolakan dan tekanan publik, revisi itu berjalan mulus. Pra peradilan Hasto juga pengalian isu. Apa bedanya? Kan di situ orang lihat background belief manusia rakyat itu ini betul-betul kasus politik. Maka tuker tambah politik jalan terus. Hasto pasti cicil sambil melihat keseimbangan politik nasional kita kan. Kan Anda lihat begitu banyak soal, tetap orang fokus pada adili Jokowi. Tagline itu nggak pernah terhapus dari otak mahasiswa, dari otak bahkan pers asing menyebutkan itu tuh. Jadi conditional ini, persyaratan-persyaratan ini juga dihitung oleh Hasto. Hasto apapun dia adalah political player. Dia tahu itu tuh. Ya kalau soal hukum ya semua orang tahu bahwa ya bagaimana ada novumnya sehingga Hasto kembali dihukumkan. Ini udah inkrah sekali, tapi itu perdebatan hukum. Dan itu yang tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk oke, datang aja ke KPK. Kalau Hasto tahu betul tuh, gue datang aja, gue kasih nama itu. Bahkan inisialnya mungkin dia udah siapin itu kan. Tetapi ini adalah game yang mestinya dibikin panjang itu, dan kenapa dia mesti dibikin panjang? Karena ada ketidakseimbangan politik hari-hari ini, itu dasarnya kan. Rocky Gerung lalu memberikan analisanya bahwa uang 3 juta dolar Amerika tersebut sangat mudah didapatkan oleh Jokowi. Apalagi baru-baru ini, kepala desa Kohot didenda 48 miliar rupiah. Hal itu ia sanggupi dengan mudah. Apalagi seorang pemimpin yang membawai hampir 40.000 kepala desa di Indonesia. Jadi dinamika ini akan juga bergulir. Siapa yang mulai ini? Ya Jokowi yang mulai. Kenapa Jokowi mau cewek-cewek mau ambil alih PDIP itu? Yang bisa dibantah juga oleh Jokowi. Ya pasti dibantah oleh fansnya kan. Tetapi dari kacamata ilmu pengetahuan terlihat bahwa misi Jokowi dari awal adalah mengambil alih satu partai. Dia nggak berhasil ambil Demokrat, pindah ke Golkar kan bisa. Karena tetap kita mesti lihat bahwa Jokowi adalah seorang pemain politik. Untuk main politik dia perlu alat bermain namanya partai. Jadi logika itu yang saya sambung-sambungkan itu kan itu. Walaupun bisa diedit oleh adik nanti. Nanti sebelum ke Bang Adi.